Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 307. Ye Tianzong bertanya. Faktanya, itu juga merupakan suara tulus Ren Yurou. Namun menurutnya, ini hanya masalah keluarga. Mereka mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Kuncinya adalah, jika Anda bisa mendapatkan dukungan dari restoran hotpot Lin Zhengzong, tidak peduli sumber barang atau kontaknya, itu bisa menyebar dengan cepat. Kalau urusan keluarga, itu tidak ada hubungannya denganku. Karena Ye Tianzong berperilaku sangat berani di hutan purba hari ini, jadi dia memiliki toleransi terhadap pihak lain. Tetapi, toleransi dan keuntungan adalah dua konsep. Melihat perjanjian akan segera ditandatangani, besok restoran hotpot sudah bisa dibuka, dan restoran hotpot tersebut akan resmi digunakan, sehingga dia ngotot membuat onar. Saya sedikit kesal saat itu. Melihat Ye Tianzong, dia hendak berbicara. Tapi Lin Surong merasakan ada yang tidak beres. Sehubungan dengan pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya, dia semakin merasa bahwa Ye Tianzong ini sedikit aneh. Jadi, ketika Ren Yurou ingin mengingatkan, Lin Surong adalah orang pertama yang bertanya, "Tuan Ye, sepertinya Anda sangat tertarik dengan keluarga Lin kami, terutama Guild Chaebol ini." "Tentu saja aku tertarik." Ye Tianzong berkomitmen. Mengambil segelas anggur, dia menyesapnya dan berkata, "Siapa yang tidak tahu bahwa alasan mengapa 5 Chaebol besarmu bisa berkembang hingga hari ini terutama karena bantuan dari Guild Chaebol di belakang mereka. Dan kami sekarang menjalankan bisnis kecil-kecilan yang baru saja berkembang. Tentu saja, kami perlu mencari pendukung. Dikatakan bahwa keluarga Lin Anda adalah keluarga yang paling dihormati di antara 5 Chaebol besar, jadi, yang saya maksud adalah." Jadi begitu. Setelah memahami apa yang dikatakan Ye Tianzong, Lin Surong segera menyela. Dibandingkan keramahan sebelumnya, sikapnya berubah 360 derajat. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia meliriknya dan berkata, "Awalnya saya mengira Anda adalah orang-orang istimewa di antara para pengusaha yang saya temui. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang Anda katakan, Tuan Ye, Anda tampaknya serupa kepada mereka. Dalam hal ini, aku sepertinya kita tidak perlu bekerja sama di langkah berikutnya, jadi ayo lakukan ini, kamu makan dulu, aku punya hal lain." Namun, aku tetap mengatakan itu, aku akan membayar biaya malam ini. Tapi saya harap Anda tidak akan datang ke sini lagi di masa mendatang. Ini dia. Perubahan sikap tiba-tiba. Ren Yurou bingung, berdiri tanpa sadar, dan bertanya dengan bingung, "Itu bukan Tuan Lin, apa maksudmu? Bukankah kita baru saja berbicara dengan baik? Apakah Tianzong mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaanmu? Kamu ingin mengatakan sesuatu dengan jelas, tidak baik menjadi begitu tidak jelas, kan?" "Ya, Tuan Lin, jika ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan, itu tiba-tiba saling berhadapan, tidak ramah." Ye Tianzong tidak bangun, tetapi memandang pihak lain dengan penuh minat, dengan senyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia ingin bekerja sama dengan Guild Chaebol, yang membuat marah pihak lain. Jika itu normal, dia mungkin akan menertawakannya, tetapi reaksinya yang berlebihan sekarang, dikombinasikan dengan pembangunan restoran hotpot Lin Zhengzong di masa depan, tampaknya keluarga Lin tidak monolitik, melainkan perbedaan internal yang serius. Tidak sedang terburu-buru. Mendengus. Mendengar. Lin Surong mendengus dingin, sikapnya menjadi lebih keras, dan dia berteriak, "Saat pertama kali berkomunikasi dengan Anda, Nona Ren, saya merasa Anda berbeda dari orang biasa, setidaknya bukan tipe orang yang memanjat naga. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Tuan Ye, lihat akui saja, kalian semua berasal dari ras yang sama. Bekerja sama dengan saya bukan karena bakat saya, Lin Surong, atau karena saya sangat ingin bekerja sama dengan Lin Zhengzong, tetapi karena saya berharap untuk gunakan hubungan kita dengan keluarga Lin untuk menjalin hubungan dengan Guild Chaebol." Katanya, perilaku seperti apa yang tidak tahu malu. "Lagi pula, aku tidak akan bekerja sama dengan orang sepertimu." Jadi begitu. Dari nada suara pihak lain, tidak sulit untuk menilai. Dia tidak menyukai kerja sama antara tetangga dan serikat Chaebol. Dia bahkan membenci Guild Chaebol. Dan kini, sebagai calon suksesi keluarga Lin yang paling populer, ia juga berencana melakukan reformasi drastis. Langkah pertama ini adalah berharap Lin Zhengzong bisa dijadikan pisaunya, dan partner yang dipilih sebenarnya adalah Ren Yurou. Dari samping,
Lin Surong bukanlah orang yang biasa-biasa saja, bisa melihat titik bersinar di tubuh Ren Yurou sudah cukup untuk menunjukkan pandangan ke depan. Istrinya anggun. Namun sebagai seorang suami, ucapannya terkesan vulgar. Hal itu justru menurunkan citra pribadi sang istri. Itu bukan bos Lin. Tianzong tidak bermaksud seperti itu. Atau, tidak perlu dijelaskan, menjelaskan sama saja dengan menutupi. Lin Surong langsung menyela kata-kata Ren Yurou, berbalik dan hendak pergi. Dan Ren Yurou kelelahan secara fisik dan mental. Dia merasa sangat aneh. Namun, dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Ye Tianzong itulah yang membuat pihak lain merasa jijik. Ini adalah pesanan besar, dan jika dia kehilangannya, itu akan sangat memukulnya. Tetapi ketika saya melihat ke pihak lain, saya menemukan dia masih tersenyum. Bos Lin, kenapa khawatir? Jangan pergi. Kamu membenci Guild Chaebol, dan aku juga. Karena kita semua merasakan hal yang sama, kita adalah teman. Apakah teman begitu tidak sabar? Kata-kata Ye Tianzong sangat mencengangkan. Alhasil, Lin Surong yang semula geram tiba-tiba. Dengan linglung, dia menoleh, menatap Ye Tianzong dengan curiga, dan bertanya, apa maksudmu? Saya tidak mengerti kamu. Tianzong, bisakah kamu berhenti bersikap menggoda, apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? Ren Yurou sangat marah. Tapi Ye Tianzong tidak peduli. Dia duduk dalam posisi yang lebih nyaman, menunjuk ke meja, dan berkata sambil tersenyum, ayo, duduk. Jangan terlalu cemas, semuanya sudah beres. Tuan Lin, istriku ingin berbicara denganmu. Kerjasama yang kita bicarakan bukan hanya sekedar restoran hotpot, bahkan mungkin bisa membuatmu menunjukkan ambisimu. Istriku, kamu juga harus bersabar, dan setelah aku selesai ngobrol dengan Tuan Lin, kamu harusnya tahu tujuanku. Mendengar, Ren Yurou juga khawatir Lin Surong tidak akan menghargainya, jadi dia menatapnya. Sejujurnya, kerjasama ini sangat penting baginya. Namun, Lin Surong memiliki kekuatan dominan, jika dia tidak senang, kemungkinan besar rencananya secara keseluruhan akan tertunda. Untuk masa depan restoran hotpot, dia telah membuat rencana yang komprehensif. Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang masalah ini. Bahkan orang tuanya dan Ye Tianzong tidak tahu. Dia masih berharap dapat memberikan kejutan dan menunggu sampai masalah tersebut selesai, pilihan yang cocok. Tuan Ye, saya ingin Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak memuaskan saya untuk sementara waktu, maka keuntungan saya sebelumnya adalah tidak ikut campur. Setelah itu, saya khawatir saya akan menjadi pesaing Anda, karena, di jalan pejalan kaki, saya tidak mengizinkan siapapun yang menentangku, mengerti? Lin Surong ini punya idenya sendiri. Permukaannya terlihat tidak berbahaya. Namun nyatanya, ia punya penilaian tersendiri. Apalagi ketika menangani beberapa hal penting, sama sekali tidak menunda-nunda. Dengarkan dia. Ren Yurou sangat khawatir. Dan semakin dia mengatakan ini, Ye Tianzong menjadi semakin bersemangat. Tampaknya rencana yang telah ditetapkannya perlu sedikit diubah. Bukankah bagus menjatuhkan keluarga Lin tanpa pertumpahan darah? Sejujurnya, keempat Chaebol diperoleh secara berurutan. Belum lagi setiap keluarga sudah bekerja keras, tapi setidaknya sudah mengeluarkan banyak tenaga. Kemudian, di bawah undangan hangat Ye Tianzong, keduanya duduk di waktu yang sama. Namun kini, yang memegang dominasi bukanlah Ren Yurou, melainkan Ye Tianzong. Bahkan Lin Surong harus mendengarkan pidatonya yang penuh semangat. Bos Lin, menurutku, kamu mencoba bersaing dengan keluarga dengan membuka jaringan restoran hotpot. Itukah yang kamu maksud? Ye Tian membuka mulutnya. Lin Surong masih mengerutkan kening, dan sekarang dia menyebutkan kekhawatirannya sendiri. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ini hanyalah ide awal, jadi setelah melihat sekeliling, dia berbisik dengan waspada, apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan? Berbicara tentang restoran hotpot adalah restoran hotpot. Mengapa kamu melibatkan saya keluarga? Apakah kamu pikir aku akan memaafkanmu jika kamu melakukan trik seperti ini? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa ketika kamu baru saja menerimamu dan ingin menjilat perserikatan Chaebol melalui kami, dalam hatiku. Aku baru saja mengatakan itu untuk menguji pandanganmu tentang Guild Chaebol. Namun, setelah ujian, beritahu aku bahwa kamu dan suami istri kita berada di kubu yang sama. Ngomong-ngomong soal, Ye Tianzong tiba-tiba mendekat dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak menyukai apa yang dilakukan keluarga. Sebagai pewaris keluarga, jika kamu ingin berubah, atau bahkan melepaskan diri dari kendali Guild Chaebol, ini adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan kami.
Karena, saya dan istri saya telah menderita kerugian dari Serikat Chaebol, dan kami selalu ingin mencari pasangan yang berpikiran sama, apakah Anda mengerti maksud saya? Bukan Tianzong, apa yang kamu katakan? Ren Yurou benar-benar tercengang. Kapan kamu berlibur bersama Guild Chaebol? Tidak ada yang namanya sekilas horoskop ini, dan saya belum pernah mengetahuinya sebelumnya, dan sekarang saya tiba-tiba terlibat dalam perselisihan seperti itu. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda dari generasi kedua kaya yang diprovokasi sebelumnya, jadi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Jadi, dia secara tidak sadar ingin menghentikannya, tetapi Ye Tianzong menolaknya dan berkata, "Sayang, apakah kamu lupa bagaimana ibu kami diintimidasi oleh keluarga Ren? Dan di balik layar, campur tangan Serikat Chaebol apakah masih hilang? Kami tidak, saya tidak punya kesempatan sebelumnya. Tapi sekarang kami cukup beruntung bisa mengenal Tuan Lin, jadi apa yang kami takutkan?" Saat berbicara, dia terus mengedipkan mata. Karena Lin Surong terjepit, dia tidak bisa melihatnya. Dan melihat Ye Tianzong seperti ini, jelas dia punya rencana rahasia. Jika sebelumnya, dia pasti akan mengabaikannya. Tapi sekarang, saya tidak berpikir untuk mengatakannya. Namun, apa yang kamu katakan masuk akal. Keluarga kami diintimidasi secara menyedihkan oleh keluarga Ren, dan ada Serikat Chaebol di belakang kami. Kami telah mencari peluang. Namun, keluarga kami lemah. Jika kami dapat memiliki Lin jika kami selalu tolong, kami bekerja sama. Mendengar kata-kata Ren Yurou, Lin Surong langsung tertarik. Semua orang tahu kengerian Guild Chaebol. Tapi, apalagi menentangnya, aku khawatir dia bahkan tidak berani berbicara buruk tentangnya di belakang. Jadi kita masih berada di situasi yang sama. Jadi, aku baru saja salah paham padamu. Bab 308. Lin Surong tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula, dia tidak ingin melawan Guild Chaebol, tapi hanya ingin keluar dari kendali mereka. Sekarang, keluarga itu berhubungan erat dengan mereka, dan saya tidak terbiasa dengan hal itu. Terlebih lagi, ayah saya sedang sakit parah, dan saya yakin dia akan segera meninggal. Saat itu, sebagai pewaris keluarga, itu adalah pilihan yang sulit baginya. Jika dia ingin keluar dari kendali Guild Chaebol, dia harus mulai membuat rencana sekarang. Serikat ini tidak lebih dari menggunakan ekonomi dan koneksi untuk mengendalikan keluarga mereka sendiri. Jika dia hanya berharap keluarganya memberikan dana, dia akan menanggungnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjadi semakin serius, dan bahkan membiarkan keluarga melakukan beberapa hal kotor yang tidak terlihat. Jika keluarga dikendalikan oleh dirinya sendiri, dia tidak akan pernah setuju. Sekalipun itu merusak vitalitas keluarga, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal tercela itu. Jadi, melepaskan diri dari Guild Chaebol, ini adalah persyaratan kakunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianzong barusan, dia masih ingin datang untuk menjilat, dia sangat jijik. Dan pada saat ini, gaya lukisannya berubah secara tiba-tiba. Dia langsung tertarik. Namun, dia bukanlah orang yang gegabah, dan dia tetap menjaga ketenangan tertentu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk dan berkata, "Saya percaya pada karakter Nona Ren, dan saya telah mendengar tentang banyak hal tentang keluarga Anda. Namun, keluarga Ren ini hanyalah keluarga kelas 2. Jangan salah paham, saya tidak meremehkanmu. Maksudku, itu hanya mencari kebenaran dari fakta. Serikat Chaebol ini adalah organisasi yang mencari keuntungan, bagaimana bisa?" Hahaha. Ye Tianzong tertawa, dan menyela, "Ya, keluarga Ren tidak besar. Namun, ide mereka tidak kecil. Itu sudah diperhitungkan pada istri saya. Anda harus tahu nama istri saya. Bunga linceng, kecantikannya. Tianzong, apa yang kamu bicarakan?" Wajah cantik Ren Yurou memerah. Dia masih membicarakan apa yang disebut nama ini, yang membuatnya sedikit malu. Tapi Ye Tianzong melambaikan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Istriku, kita sudah membicarakan masalah ini, dan kita tidak perlu malu. Lagi pula, jika kita ingin bekerja sama dengan Tuan Lin, kita harus menunjukkan ketulusan. Bahkan jika itu adalah hal seperti itu harus diakui sepenuhnya." Ye Tianzong berpikir dengan tergesa-gesa, dan sambil berpikir dalam benaknya, dia berkata, "Tuan Lin, keluarga Ren ingin menukar istri saya, dan Serikat Chaebol ingin menggunakan istri saya untuk membuat keributan besar. Apakah saya perlu melakukannya? Katakan ini dengan jelas." "Yah, itu benar. Lin Surong juga telah lama mendengar tentang metode Guild Chaebol. Meski begitu, itu masuk akal. Jadi,
Dia perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya terhadap Ye Tianzong dan istrinya, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Oke, kamu punya dendam dengan persekutuan Chaebol, dan aku ingin dibebaskan dari kendali persekutuan Chaebol, jadi, dalam arti tertentu, kami berdua memiliki gagasan yang sama. Namun, serikat Chaebol sangat kuat, dan tidak ada gunanya hanya memikirkannya. Kita harus melakukannya. Setidaknya, saya belum memikirkan apapun titik pencocokan yang cocok belum." "Ya, Tianzong, apakah kamu punya ide bagus?" Sebelum Lin Surong menyelesaikan kalimatnya, Ren Yuro bertanya dengan tidak sabar. Dan Ye Tianzong telah memikirkannya sejak lama. Melihat mata keduanya menunggu untuk diberi makan, dia berkata dengan tenang, "Sebenarnya sangat sederhana. Kekuatan kita sendiri tidak bisa bersaing. Tapi kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk bertarung. Tidakkah kalian membaca berita baru-baru ini? Grup Zongheng telah berturut-turut mengakuisisi Star Chaebol di kota Lincheng. Saya rasa target terakhir mereka adalah Anda. Dan setiap akuisisi sangat mudah. Hingga saat ini, persekutuan Chaebol belum mengambil tindakan efektif apapun. Lalu, pengukuran ini mewakili apa? Bagaimana menurut Anda? Apa artinya? Tianzong, jangan licik, beritahu aku secara langsung." Dua orang ini. Sekarang otaknya tampak kosong, dia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, dan hanya menatap kosong ke arah Ye Tianzong. Dan Ye Tianzong juga sangat tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukankah sudah jelas? Itu berarti Guild Chaebol takut pada grup Zongheng. Jika keluarga Lin Anda bergabung dengan grup Zongheng, sejauh yang saya tahu, mereka sangat berpikiran terbuka dan tidak akan menghalangi keluarganya untuk melakukan apapun. Untuk hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan, beri mereka otonomi penuh. Saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang di sana, dan mereka setuju untuk menerima kami. Pada saat yang sama waktu, saya bisa memperkenalkan Anda kepada mereka. Saya tidak tahu, bagaimana menurut Anda?" Setelah mengatakan ini, Ye Tianzong sendiri sangat ketakutan. Sejujurnya, dia sangat khawatir pihak lain tidak akan setuju. Jika ini masalahnya, maka dia harus menggunakan metode lain untuk melanjutkan. Bagaimanapun, saya bertemu dengannya hari ini, dan dia adalah pemilik masa depan keluarga Lin. Jika dia mengangguk, banyak hal yang bisa maju. Grup Zongheng. Lin Surong terkejut dengan istilah ini. Dia memandang Ye Tianzong dengan curiga. Jika saya tahu, dia bodoh dan gelandangan. Tidak terlalu banyak sampel. Tetapi ketika saya melihatnya hari ini, saya menemukan bahwa pihak lain benar-benar berbeda dari orang bodoh yang dirumorkan. Pemikiran jernih. Lakukan sesuatu dengan kejam. Saat itu, banyak orang yang mengejek Ren Yuro karena memilih orang seperti itu sebagai suaminya, namun kini nampaknya dia pemberani dan banyak akal. Hanya, dia juga khawatir, mungkinkah ini lubang yang digali oleh pihak lain. Tianzong, maksudmu, biarkan keluarga Lin mengikuti contoh Chaebol lain dan bergabung dengan grup Zongheng dan mencari perlindungan kelompok tersebut. Kemudian, Tuan Lin dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan sesuka hatinya, dan pada saat yang sama, dia tidak akan terpengaruh oleh campur tangan Chaebol. Namun, tingkat kontak kita dengan grup relatif rendah, bagaimana kita tahu bahwa dia akan menerimanya, dan masih bisa bersaing dengan Guild Chaebol? Jantung Ren Yuro berdetak kencang. Sekarang dia semakin tidak bisa memahami Ye Tianzong. Semua dalam satu. Dan selalu dapat diintegrasikan dengan berbagai kekuatan untuk membentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Tampaknya kartu-kartu tersebut dimainkan tidak sesuai dengan akal sehat, namun pada akhirnya selalu memberikan kejutan yang sangat besar bagi orang-orang. Jadi, kali ini, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menyanyikan bulu ganda bersama Ye Tianzong. Sebenarnya, yang baru saja dia tanyakan adalah apa yang ingin ditanyakan Lin Surong. Sungguh. Setelah dia selesai berbicara, Lin Surong menatap pihak lain dengan mata tajam, ingin tahu konten spesifiknya. Jelas. Dia tergoda. Namun, dia tetap tidak berani mengambil keputusan enteng tanpa melihat bukti yang meyakinkan atau dukungan yang kuat. Lagi pula, setelah masalah ini diselesaikan, kemungkinan besar akan berdampak pada seluruh fondasi keluarga. Dia pasti harus berhati-hati. Baiklah, istriku, itu pertanyaan yang bagus untukmu. Saat ini, manajer umum eksekutif grup Zongheng, Lin Changhui, yang pernah Anda temui sebelumnya, adalah manajer toko Tianan International. Dan dia selalu berhubungan dengan saya. Dia bahkan pernah datang kepada saya, berharap saya bisa mendapatkan orang-orang dari keluarga Lin, tetapi saya tidak punya cara apapun.
Dan cukup beruntung bisa bertemu Tuan Lin hari ini, itu pasti tidak disengaja. Oleh karena itu, saya yakin dia pasti tertarik, tapi dia hanya butuh perantara. Jika Anda bisa mengatur pertemuan dan membiarkan dia berbicara langsung dengan Anda, maka jaminan yang dia berikan harus lebih efektif dan terbukti dari apa yang saya katakan di sini, bukan? Ini benar. Jika Anda belum pernah bertemu dengan pimpinan grup Zongheng, tidak peduli seberapa hebohnya Anda mengatakannya, itu tidak masuk akal. Lin Changhui, saya sudah lama mendengar tentang orang ini. Ketika 4 chaebol diakuisisi satu demi satu, dia sering muncul di berita surat kabar. Jika dia benar-benar membuat keputusan, saya akan merasa jauh lebih nyaman. Sejujurnya, ketika kelompok mereka terus mengakuisisi 4 chaebol saat kami menjadi chaebol, Asosiasi Chaebol pernah menekan keluarga Lin kami, meminta kami mencari tahu siapa presiden kelompok mereka. Ngomong-ngomong soal, Lin Surong tiba-tiba mengerutkan kening, dan bertanya, omong-omong, siapa penanggung jawab grup Zongheng? Itu Lin Changhui. Mengenai yang disebut presiden, menurut saya tidak masalah apakah saya mengetahuinya atau tidak. Kalau begitu ini hanya sebuah proposal. Setuju atau tidaknya tergantung kamu. Ye Tianzong mengatakan inti akhirnya. Lin Surong terdiam sejenak. Masalah ini terlalu besar, dan dia tidak berani mengambil keputusan dengan enteng. Dan Ren Yurou juga melihat keraguan-raguannya saat ini, lalu berkata, Tuan Lin, Anda akan menjadi calon kepala keluarga Lin di masa depan. Saya pikir ini mungkin keputusan terpenting pertama Anda. Dibandingkan dengan membuat hotpot yang lebih penting lagi adalah mengubah toko menjadi toko berantai, jika Anda masih tidak dapat mengambil langkah pertama, maka Anda harus dipimpin oleh orang lain selama sisa hidup Anda, dan Anda belum membuat keputusan yang matang, lagi pula, pergilah bertemu saja, dan jika tidak bisa, ayo kita bicarakan. Istriku benar. Saat saya bertemu dengan Anda, saya khawatir pemikiran Anda akan mengalami perubahan kualitatif. Tentu saja kerjasama antara Anda dan istri saya akan terus berlanjut. Bagaimana? Pasangan itu, sang suami bernyanyi dan sang istri mengikuti. Satu demi satu, hati Lin Surong akhirnya terguncang sepenuhnya. Dia akhirnya mengertakkan gigi, mengangguk dan berkata, oke, saya akan mendengarkanmu, tidak peduli apakah itu bisa dilakukan atau tidak, kita akan membicarakannya dulu. Juga, saya pribadi memiliki ketertarikan yang kuat pada grup Zongheng. Akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama. Tapi jika kita tidak bisa bekerja sama, mari kita cari cara lain. Bagus. Bos Lin membuat keputusan yang sangat bijaksana. Kemudian, ketiganya saling mengangkat gelas. Kami bersenang-senang berbicara. Saya belum selesai makan sampai jam 10 malam. Tinggalkan restoran hotpot Lin Zhengzong. Pasangan suami istri tersebut tidak terburu-buru untuk pulang, melainkan pergi ke bengkel mobil terlebih dahulu. Saya menabrakkannya kemarin dan membawanya untuk diperbaiki, dan pihak lain sangat efisien, jadi saya menelepon dan memberitahu untuk mengambil mobil. Alhasil, saat pertama kali datang ke bengkel mobil, pintunya langsung tertutup setelah masuk ke dalam rumah. Beberapa bayangan hitam muncul dari sudut gelap sekitar. Pengunjungnya tidak baik. Bersambung.